Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ibu akhirnya bertemu lagi dengan kalian, yang senang sekali ya. Pada hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Mangga Gifari silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berkah dari doa tadi yang kita lantunkan itu membuat pembelajaran kita kali ini lebih mudah dapat dipahami dan juga menjadi pembelajaran yang bermakna. Amin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar pembelajaran kita bukan hanya untuk diri kita saja manfaatnya, tetapi juga untuk negara kita. Berdiri, nah. Indonesia tanah airku. Duduk kembali. Aku akan mengabsen dulu. Hari ini hadir semua? Tidak. Ada yang sakit. Bu absen dulu ya. Adika. Hadir, Bu. Adika hadir. Alfi. Sakit, Bu. Alfi sakit. Sakit apa Alfi? Demam. Demam. Semoga saja teman-teman kita ini yang sakit segera diberikan kesehatan agar dapat bergabung kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Ya, amin. Materi minggu kemarin. Masih. Tentang apa sih materi minggu kemarin? Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa lalu. Kita ngebahas apa waktu minggu kemarin? Pertanyaannya bagaimana? Pada masa lalu Indonesia itu bagaimana pertanyaannya? Sangat penting. Waktu masa apa? Masa Hindu-Buddha. Kalau pada masa Islam, bagaimana pertanyaannya? Penting tapi mulai tergeser oleh perdagangan. Selanjutnya sekarang kita akan belajar mengenai kegiatan produksi dan faktor-faktor produksi. Apa kaitannya? Dengan kegiatan ekonomi tentu ada kegiatan apa? Produksi, terus apa lagi? Distribusi, sama selanjutnya konsumsi. Sekarang kita khusus belajarnya tentang produksi terlebih dahulu, ya. Coba kegiatan produksi itu apa? Yang tahu? Buat barang. Membuat barang, membuat produk, membuat jasa, itu namanya kegiatan produksi. Contohnya apa? Coba ibu nanya, kalian tadi pagi sarapan apa? Nasi kuning. Buras, terus? Nasi kuning. Nah, kegiatan membuat buras, kegiatan membuat nasi kuning itu merupakan kegiatan produksi. Jadi orang yang membuatnya namanya apa? Produsen. Betul ya. Selanjutnya, kenapa sih kok kita itu harus belajar kegiatan produksi? Karena kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimana jadinya jika Ciyahu tidak membuat nasi untuk kalian? Kelaparan. Bagaimana jika tukang bangunan, pekerja bangunan tidak membuat bangunan untuk kalian? Kepanasan, kehujanan. Maka dari itu penting kita pelajari mengenai kegiatan produksi agar terus berlangsung kegiatan produksi ini. Ya, belajar produk. Belajar. Kenali produk. Yusuf banget. Bareng-bareng. Karena pembelajaran kita kali ini diharapkan siswa itu dapat memahami bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya. Juga mengidentifikasi faktor apa saja sih dalam kegiatan produksi. Seperti kita nonton video, mau? Baik-baik, karena nanti kita akan mengulas video yang ditampilkan. Namanya siapa, Pak? Komang. Komang.
Bikin apa ini? Sedotan bambu. Sedotan dari bambu. Gimana cara membuatnya? Terus bagaimana? Potong-potong. Habis itu diapain lagi? Dibersihkan, dihaluskan. Disikat, pinter nak. Cuci dulu, dijemur, baru bisa dipasarkan, dipakai, pintar. Selanjutnya ada lagi video, mau lihat lagi video? Oh. Kita lihat ya, kalau yang ini sedotan dari tapioka, aci. Tapioka dimasak dengan api kecil. Lalu saya pakai wadahnya bisa langsung dimakan. Produknya ada apa saja? Sedotan, sendok, mangkok. Sedotan, sendok, mangkok. Terus tadi apa yang bisa dimakan? Barang yang bisa dimakan tuh? Mangkok. Mangkok sama? Sendok. Sendok. Terbuatnya dari apa? Tapioka. Dari tepung. Kalau sedotan terbuat dari tepung apa? Tapioka. Kalau mangkok sama sendok terbuat dari tepung? Jagung. Campuran dengan gandum. Tujuannya untuk apa? Untuk ramah lingkungan. Apa itu kegiatan produksi? Sudah tahu kegiatan produksi itu apa? Kegiatan membuat barang. Kegiatan membuat barang, menghasilkan barang. Oke, lebih lengkapnya, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, atau juga bisa disebut kegiatan yang menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, atau juga menambah nilai guna suatu barang. Contohnya apa? Buat sedotan dari bambu, betul. Terus Bendera. tiang Bendera. bendera, Givari, betul. Apalagi? Angklung. Angklung. Kegiatan produksi yang menghasilkan jasa, contohnya apa? Ojek, itu menghasilkan jasa. Selanjutnya apa lagi? Tukang cukur rambut. Karena ketika kalian cukur rambut, alat cukur rambutnya bukan untuk kalian, hanya jasanya saja, layanannya saja. Ya, seperti itu. Kan produksi juga adalah kegiatan yang menambahkan nilai guna barang atau jasa. Nah, jadi kegiatan produksi itu bukan hanya kegiatan yang memproduksi dari nol. Misal dari singkong jadi tepung. Itu kegiatan produksi memang menghasilkan barang. Tetapi juga bisa kegiatan yang menambah nilai guna barang. Contohnya tadi tepung udah jadi nih, ya. Ditambah lagi dibuat menjadi sedotan. Itu kan berarti ditambah nilai gunanya. Itu juga bisa dikatakan kegiatan produksi. Contohnya di sini tadi dalam video bakung dibuat jadi apa? Sedotan. Ada lagi yang mau menambahkan? Apalagi kira-kira contohnya yang menambahkan nilai guna suatu barang? Contohnya apa? Tepung bisa jadi apa lagi? Cilok, betul. Terus apa lagi? Pempek. Terus apa lagi? Cirambai. Cirambai. Yang keempat? Oke, kita bahas satu-satu. Jadi barang itu akan lebih berguna jika dipengaruhi oleh 4 hal ini. Nilai, guna, bentuk. Barang akan lebih berguna jika berubah bentuknya. Apa lagi? Kacang kedelai. Kacang kedelai jadi tempe. Terus apa lagi? Kayu menjadi meja. Pintar banget, nak. Di tempat yang tepat. Misalnya pasir, berguna di pasir. Tapi jika dia berada di tempat bangunan, maka akan lebih berguna. Ya? Terus apa lagi contohnya? Batu alam di pengrajin batu. Batu alam. Batu alam di pengrajin batu. Barang akan lebih berguna jika berada di waktu yang tepat. Contohnya payung saat hujan akan lebih berguna. Terus apa lagi? Tas saat bepergian. Tas saat bepergian. Terus apa lagi? Baju seragam saat sekolah. Baju seragam, betul, saat sekolah. Jadi lebih berguna. Barang juga akan lebih berguna jika berada di pemilik yang tepat. Contohnya, pacul. Jika berada di siapa yang akan lebih berguna? Petani. Di petani. Selanjutnya, apa lagi? Buku. Gimana, Yardan? Gergaji jika dimiliki oleh Kerja bangunan. pekerja bangunan. Selanjutnya apa lagi, nak? Coba angkat tangan. Ya, Bager, Ibnu, gimana, nak? Ya, buku jika dimiliki oleh
pelajar. Apa itu produsen? Karena dalam setiap kegiatan produksi itu pasti harus ada pelakunya. Apa itu produsen? Ada yang pernah mendengar tentang produsen? Orang yang menghasilkan Orang yang memproduksi. Gimana Bagas? Ya, pintar. Orang yang menghasilkan jasa atau barang. Contohnya di sini ada apa saja? Coba lihat. Iya, menjual tahu bulat. Menghasilkan apa? Jasa atau produk? Jasa. Produk berupa tahu bulat. Dokter menghasilkan apa? Produk atau jasa? Jasa, pintar. Apa sih tujuan produsen melakukan kegiatan produksi? Nah, tujuannya ada 3. Yang pertama, coba baca Sepan. Ya, memenuhi kebutuhan konsumen. Memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan. Kegiatan produksi itu memerlukan faktor-faktor produksi. Produksi alam adalah segala sesuatu ya yang berasal dari alam. Hutan menghasilkan apa saja? Kayu. Selanjutnya apa lagi? Buah, singkong, ada kayu. Terus selanjutnya apa lagi nak? Jangan salah. Beras, ubi, dan lain sebagainya. Itu berarti faktor produksi alam. Bagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik menempuh pendidikan formal. Contohnya guru. Guru sebelum bekerja itu pasti menempuh pendidikan formal dulu. Dokter, apalagi? Bidan, terus? Dosen. Dan selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Contohnya apa saja? Montir. Apakah semua orang bisa ngebengkel mobil atau motor? Tidak kan? Perlu berlatih dulu. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Apa? Pekerja kebersihan. Iya, contohnya itu pekerja kebersihan, pekerja panggul. Tapi apapun itu pekerjaannya, di halal itu merupakan pekerjaan yang mulia. Selanjutnya ada faktor produksi modal, menunjang kegiatan produksi. Itu modal. Jadi modal itu bukan hanya uang saja, bukan. Tetapi alat-alat yang mendukung adanya kegiatan produksi itu disebut modal. Misal, nasi goreng harus punya modal apa saja? Nasinya, terus apa lagi? Komporna, bobokokna, jangan gitu. Terus apa lagi? Minyaknya, terus kecapna, gasna. Tanpa gas kadang mualnya loh. Terus apa lagi? Kecap, bawang, dan lain sebagainya. Ya, seseorang dalam mengatur faktor produksi agar menjadi produksi yang nyata. Contohnya apa? Kemampuan menarik talenta terbaik. Kemampuan mengambil resiko. Terus apa lagi? Kemampuan menarik talenta terbaik. Kemampuan menarik talenta terbaik. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang sudah paham ya, kita akan mengerjakan proyek seru ya. Proyeknya seru sekali karena proyek ini itu kita akan rencanakan sebuah produk nyata yang gampang aja agar bisa terrealisasi. Yang silakan kalian berkumpul sesuai kelompoknya ya, sesuai dengan minat belajar kalian. Itu berarti minat fashion, kelompok 2 minat game, dan kelompok 3 itu minat kerajinan. Sok berkumpul sesuai kelompok nak? Enggak, bagian minat kerajinan ya sama minat game. Silakan untuk merencanakan suatu produk ya, usahakan produknya itu yang bisa menjawab permasalahan yang ada di lingkungan kita. Misal di lingkungan kita tuh banyak sekali sampah-sampah, sampah plastik, sampah dari daun-daun kering, bambu kering. Itu bagaimana cara mengolahnya? Bagaimana cara menjawab permasalahan yang ada di lingkungan kita ini? Banyak juga baju-baju yang nggak kepake ya di pondok itu. Nah, produk apa yang akan dibuat tuh untuk memecahkan permasalahan tersebut? Ya silakan didiskusikan dengan minatnya masing-masing. Nanti di akhir kita presentasi ya, silakan juga disiapkan siapa orang yang mau presentasinya. Ya Bu. Ya, Givari presentasi. Siap nah nantinya ya. Sok pimpin dulu sekarang diskusinya.
Nanti kalau semisalnya kesulitan mau bertanya boleh ya. Gak usah malu-malu, nggak apa-apa. Ibu bimbing kalian. Sok didiskusikan. Yang mau majunya siapa? Ikhyan. Tentang peta harta karun, ya. Gimana bikinnya nantinya? Pakai kertas biasa? Terus ya. Kardus umum, pakai kardus boleh. Boleh. Kalau kelompok ini bikin apa? Kenapa, Nak? Iya, boleh dipisah, boleh. Bentar. Nah, ini ya. Jadi nanti diisi-isi, nah. Apa gitu kan. Ya, berarti kamu nanti yang presentasi namanya siapa? Danis. Oke. Kenapa? Ada dibaca lagi atau kayak Pakai bahasa. Oh, gitu. Pakai bahasa sendiri aja juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak usah kayak misalnya, ibu kan di situ meminta kalian untuk mengisi ya apa nama produk yang akan dibuat ketika presentasi. Itu kalau misalnya mau kayak gitu, mau dibaca apa nama produk yang kami buat, nama produknya begini, gitu. Nah, seperti itu boleh. Mau pakai bahasa sendiri, produk saya dari kelompok 2 berarti ya minat game akan membuat produk bla 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 bla, gitu. Nah, termasuk ke dalam jenis produk bla bla, gitu. Dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya senyamannya aja bagaimana presentasi. Seperti itu. Ya, sama-sama, nah. Maju. Namanya juga diskusi, ngerjain bareng-bareng. Ini udah siap? Udah selesai? Sudah. Oke. Tinggal 1 menit lagi, Nak. Ya. Oke, udah selesai? Waktunya sudah habis, Nak. Presentasi. Silakan dari setiap kelompoknya nanti maju ke depan sesuai dengan urutan. Dari kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu, boleh ya. Ada kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggota yang pertama Gipari Ahmad Azhari yaitu saya, lalu Muhammad Hafi, Adika Abdi, Ahmad Robani, dan Hilmi. Produk fashion. Alasan memilih produk tersebut karena kami seringkali melihat banyak limbah kain yang ada di lingkungan kami. Yang kedua, analisis kebutuhan dan peluang besar. Siapa target konsumen Anda? Pelajar, mahasiswa, dan pecinta produk lingkungan. Yang dibutuhkan jarum, benang, gunting, pensil, dan penggaris. Bahan yang dibutuhkan kain kanvas dengan ukuran 35 x 45 cm dan resleting dengan ukuran 35 cm. Ya. Sudah, Sukari? Sudah. Silakan yang mau bertanya. Ya, dari kelompok minat game. Boleh mau bertanya apa? Silakan. Bagaimana jika kain bekas atau limbah kain yang ditemukan? Jika kain yang kami temukan ukurannya kecil-kecil, maka kami akan mengkombinasikan dengan limbah kain lainnya. Hal itu justru membuat desain tote bag kami lebih unik dan menarik jika dibandingkan dengan tote bag lainnya. Ya. Sebuah tote bag, namanya tote bag kita. Kenapa kelompok fashion membuatnya tote bag? Karena memang di lingkungan kita banyak limbah ya, limbah tekstil, limbah kain, banyak baju-baju yang nggak dipakai. Akhirnya kelompok 1 inisiatif untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat tote bag. Kelompok 1 sudah bagus ya, tote bag. Selanjutnya juga ini produknya banyak peminatnya, karena biasanya kan satu tas itu satu kain gitu kan. Kalau ini mah jadi beda-beda kain, itu malahan jadi unik gitu ya. Tapi bukan hanya dipromosikan kepada teman-teman, karena kan tadi dipromosikan kepada teman-teman ya, tapi juga dipromosikan kepada guru. Karena salah satunya ibu juga berminat jika ada tote bag seperti itu. Ibu bangga sekali dengan kelompok ini yang membuat tote bag dari limbah. Oke, Gifari, silahkan ditutup dulu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Akan kami buat adalah peta harta karun. Jadi mau bikin peta harta karun. Jenis produk kami itu adalah game petualangan. Alasan memilih produk tersebut. Alasan kami memilih produk tersebut ialah membuat alat bermain bertema petualangan, mengubah kertas bekas menjadi media belajar dan bermain. Ya, strategi pemasarannya bagaimana? Ya, kami akan mempromosikan produk kami kepada teman, Ya. guru, juga kepada panitia kegiatan di sekolah. Kami akan memberikan harga istimewa untuk pembelian dengan jumlah besar. Estimasi harga jual 50.000. Ya. Keuntungan yang diharapkan 49.600. Oke. Jadi keuntungannya besar nih. Modalnya 400, tetapi nanti keuntungannya yang diharapkan 49.600. Itu hebat berarti estimasi biayanya. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok kerajinan. Boleh bertanya apa? Silahkan. Kenapa harga jual peta petualangan ini mahal sekali? Padahal biaya pembuatannya murah, hanya Rp100. Nah, kenapa katanya nih? Orang-orang juga pada tanya, kenapa kok mahal sekali nih gitu. Ya, memang benar, produk kami modalnya hanya sedikit, cukup Rp400. Tetapi dalam menentukan harga kami bukan hanya berpatokan pada biaya produksi, tetapi juga pada kreativitas kami dalam membuat peta petualangan ini. Nah, penanya, sudah puas? Puas, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ada alasannya kenapa harganya 50.000. Karena tadi sebelum membuat game ini akan menelusuri dulu kira-kira aman tidak ya. Gitu. Kalau misalnya ternyata nggak aman nih, pecahan dulu sebenarnya berarti dipindahkan, nggak boleh lewat ke situ. Berarti ada resiko juga, gitu ya. Ini sudah bagus, pemasarannya sudah bagus, harga jualnya juga sudah cocok, bahkan kata ibu kurang mahal, gitu. Karena kan resikonya besar. Cuma di sini mungkin ibu akan mengingatkan. Nanti kalau misalnya kalian membuat produk ini dan terjun langsung, alangkah lebih baik kalian itu mengutamakan keamanan. Jadi nggak boleh kalian nyeker. Nah, apalagi ke tempat baru, misal diundang sama sekolah lain untuk membuat peta petualangannya gitu. Nah, kan kalian berarti tempat baru tuh. Nah, kalian harus pakai apa namanya sepatu boot setidaknya. Ya, biar kalau misalnya ada barang-barang yang tajam gitu, nah itu tidak menyakiti kaki kalian atau tubuh kalian. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan nak. Kelompok 3 bikin apa? Gelas ya? Dan Beranggotakan 5 orang yang terdiri dari seluruh produk yang akan dibuat, yaitu Eco Cup bambu atau gelas yang terbuat dari bambu. Memilih produk tersebut karena kami sadar pentingnya beralih dari produk plastik ke produk yang ramah lingkungan. Langkah-langkah pembuatan: 1. Pilih bambu yang tepat. Kami menggunakan bambu tua umur 2-3 tahun agar lebih kuat dan tidak mudah retak. Jemur menggunakan terik matahari. ya, terus gimana lagi? 6. Finishing anti bocor. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok kerajinan. Manggana, Dika, gimana? Apa gunanya alat pembakar dalam pembuatan gelas dari Oh iya. Pembakaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa menggunakan blowtorch atau juga bisa menggunakan api kompor atau tungku kompor untuk menghilangkan kuman dan memberikan finishing alami pada bambu. Selain itu, pembakaran ringan juga dapat memperkuat permukaan bambu. Seperti itu, gimana puas? Oke, jadi tadi gunanya blow up ataupun dipanaskan tuh pakai api kecil, itu salah satunya adalah biar kuat bambunya ya, biar nggak mudah bocor bambunya. Selain itu juga bisa untuk steril, jadi biar nggak ada kuman. Tadi kelompok ini sudah bagus sekali, untuk cara menjualnya juga sudah bagus, karena tadi bukan hanya untuk lingkungan kita saja, untuk peserta saja, peserta didik, siswa saja, bukan hanya untuk guru saja, tapi sudah ada rencana akan menjualnya ke kafe-kafe. Tuh ya, bagus itu. Karena memang sekarang itu lagi musim, nah, kafe-kafe yang ramah lingkungan itu teh, yang homey banget seperti itu ya.
untuk menaikkan harganya. Terlalu murah. Nah, harganya Rp5.000 ya. Lebih baik kita ikan saja nggak apa-apa, karena kan gelas plastik aja tuh 10.000 gitu, nggak apa-apa ini dinaikkan dari 10.000 nggak apa-apa, karena kan prosesnya jauh lebih panjang, bahkan ini manfaatnya lebih panjang karena tidak ada bahan kimia ya yang dihasilkan dari produk tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, hebat. Semua kelompoknya itu hebat-hebat, sudah merencanakan dengan matang. Mulai dari produk naon, tujuannya itu apa, estimasi biayanya, terus nanti tahapannya apa, udah direncanakan, itu hebat banget. Ya, salah satu kenapa kita harus merencanakan, karena agar tidak apa kira-kira, agar tidak boncos. Ya, bayangkan kalau semisalnya tidak merencanakan tuh langsung bikin, pas gitu di masyarakat nggak pada suka. Rugi bandar kan? Rugi besar nantinya. Maka dari itu perlu untuk merencanakan sebuah produk. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Kegiatan produksi itu apa? Ya, menghasilkan barang. Ternyata kegiatan produksi itu bukan hanya menghasilkan barang saja, tetapi juga menghasilkan jasa. Selanjutnya faktor produksi ada berapa? Ada 4. Ada apa saja faktor produksinya? Faktor produksi alam, terus apa lagi? Tenaga kerja, selanjutnya kewirausahaan, modal, pinter. Jadi ada 4. Itu sama lain itu berhubungan untuk keberlangsungan hidup manusia. Karena bagaimana jika penerusnya itu tidak belajar tentang produk? Bagaimana jika penerus itu tidak bisa membuat produk yang potensial, yang baik, yang ramah lingkungan, yang bisa menjawab permasalahan? Nanti bagaimana kalau misalnya terus-terusan orang itu membuatnya plastik lagi, plastik lagi. Hancur sudah nantinya, numpuk sudah. Ya, maka dari itu sekarang kalian merencanakan produk yang menjawab permasalahan. Seperti itu. Ya, jadi manfaat dari kegiatan ini kalian lebih bijak lagi dalam memproduksi. Ya, jadi harus terus belajar hal baru, karena manusia itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi walaupun misalnya ibu sudah ibu-ibu nih, sudah punya anak gitu, tapi tetap sampai hari ini pun ibu belajar. Begitu juga dengan kalian, sampai nanti, sampai tua, sampai akhir hayat harus terus belajar. Harus diterapkan di dada kalian nih, di hati kalian, seperti itu ya, agar kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Oke, nah sekarang kita mau mengisi LKPD ya. Silakan kalian mengisi LKPD ini. Dibagi, bager. Ya, mangga diisi dulu nah. Oh kurang, ada yang lebihan. Ada yang lebihan. Punten. Mau esai dulu mengerjakannya boleh. Pilihan ganda dulu boleh ya. Sudah? Sudah, boleh dikumpulkan sini Nan. Ya, sini. Ibu bantu. Ya, pinter. Nah. Oke, gitu. Makasih ya. Bagaimana hari ini pembelajarannya? Mudah dipahami? Mudah. Menyenangkan tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Ada yang tanyakan tidak nih? Tidak. Sudah paham semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika memang begitu ya. Minggu depan kan pertemuan ibu lagi. Nah nanti kalian tolong dibawa alat untuk merealisasikan produk kalian. Ya, alat dan bahan. Karena nanti pertemuan selanjutnya berarti kita akan membuat barang tersebut. Misal tadi kelompok 1 membuat tote bag. Kelompok 2 membuat game petualangan. Kelompok 3 membuat kerajinan. Berdoa dulu sebelum pulang. Dipimpin oleh Gifarina. Silakan berdoa dulu. Sebelum pulang mari kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga pembelajaran kali ini menjadikan pembelajaran yang bermakna, menjadikan pembelajaran yang memiliki pengalaman yang baik untuk kalian ya, juga bermakna untuk kalian mengetahui bagaimana itu kegiatan produksi apa saja yang harus ada gitu. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.